Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali untuk mengajak kita merenungkan satu bagian di mana kita merenungkan kedaulatan Allah yang terus memimpin kita walaupun kita berada di situasi yang tidak mengenakan. Itu adalah kedaulatan Allah yang akan terus membimbing kita. Sekarang saya akan mengajak kita untuk membuka dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kami lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, hanya di dalam kasih Tuhan, hanya di dalam kasih Kristus, kita masih mendapatkan sebuah perlindungan yang besar. Ya, di dalam kedaulatannya, di dalam kedaulatan Allah yang terlihat buruk bagi kita, di dalam sebuah kedaulatan Allah yang terlihat tidak mengenakan bagi kita perlu ingat, masih ada Tuhan Yesus. Allah mengutus Yesus Kristus. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, mati di salib, menebus dosa kita. Itu adalah jaminan terbesar, jaminan keselamatan terbesar bagi setiap kita, umat-umat yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap kita, orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat. Terlebih lagi, Tuhan juga terus menyertai kita di dalam kesesakan kita, di dalam setiap kondisi kita, dan juga di dalam situasi kedaulatan Allah yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Tuhan Yesus adalah jaminan untuk kita mendapatkan kasih-Nya Tuhan yang besar. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah bukti kasih Tuhan yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, setiap keadaan kedaulatan yang tidak mengenakan, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, situasi yang tidak bisa kita tebak mau seperti apa, dan akhir-akhir ini juga banyak terjadi kericuhan, banyak terjadi unjuk rasa, demo, dan kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi kita harus mengingat bahwa semuanya ini, baik buruknya yang terjadi di dunia ini adalah kedaulatan Allah. Semuanya adalah kedaulatan Allah. Ya, di dalam kedaulatan Allah, Allah masih memberikan kasih karunia yang besar. Kasih karunia yang besar itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang besar itu dari siapa? Dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih lagi, Allah juga mengaruniakan Roh Kudus untuk menjadi penghibur di dalam hati kita. Ya, Allah Tritunggal tetap menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Ya, walaupun di sekitar kita banyak terjadi sesuatu hal yang sangat buruk, walaupun di sekitar kita ada banyak orang yang mungkin merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita, ingat bahwa walaupun mereka merencanakan hal-hal yang jahat bagi kita, tapi Allah tetap berdaulat. Ya, kita mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita buka dari kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 berkata bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, walaupun setiap orang di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan ini, ada yang mereka-rekakan yang tidak baik bagi kita, yang memanfaatkan situasi ini untuk menjahati kita, untuk merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita. Tapi ingat, Allah tetap merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Ingatlah kita semua, sadarilah kita semua, kita tidak sendirian walaupun di tengah-tengah pandemi. Biar kasih Tuhan terus menyertai kita. Walaupun banyak orang merancangkan hal-hal yang tidak baik bagi kita, tapi ingat, Allah terus mau menyertai kita.
Biarlah perenungan ini bisa menjadi berkat bagi kita, dan biarlah semuanya yang mendengarkan bisa melihat bahwa Tuhan tetap mau menyertai dan menolong kita di dalam setiap kondisi apapun di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.